Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afrian Farhiji. Di sini saya akan melakukan praktikum tugas 2 pada mata kuliah basis data. Pada tugas 2 ini, kita diminta untuk melakukan penginputan ke dalam basis data MySQL atau MariaDB mengenai IRD yang ada eh, mengenai IRD pada kasus ini ya. Nah, ini IRD-nya. Kemudian di sini untuk MySQL saya akan menggunakan XAMPP dan phpMyAdmin ya. Kita coba nyalakan terlebih dahulu MySQL-nya. Oke, di sini dari kontrol panel XAMPP sudah pada hijau ya. Apache sama MySQL-nya juga sudah pada hijau menandakan bahwa service MySQL dan Apache sudah berjalan. Oke, selanjutnya kita coba input terlebih dahulu semua entitas yang perlu kita input. Di sini ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Oke, pertama-tama kita buka dulu Google-nya. Di sini saya akan menggunakan penginputan GUI ya, Graphical User Interface. Kita coba buka dulu Google. Nah, ini kemudian kita coba masukkan localhost phpMyAdmin. Nah, ini tampilan MySQL atau phpMyAdmin yang dari XAMPP ya. Selanjutnya untuk membuat tabel baru kita klik aja pilihan yang baru. Kemudian kita coba masukkan namanya, kita kasih nama rumah sakit terlebih dahulu deh. Contohnya misalnya rumah sakit. Kita coba buat. Oke, pertama kita akan memasukkan entitas. Coba kita lihat lagi soalnya. Kita coba mulai dari paling kanan saja ya. Kita masukkan entitas pasien terlebih dahulu. Coba kita masukkan pasien. Di sini kita masukkan yang pasien. Pasien, terus atributnya di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Oke, ininya kolomnya berarti kita samakan 4, lalu kita klik buat. Oke, di sini sudah, tinggal kita masukkan atributnya yang ada pada entitas pasien. Yang pertama di sini ada ID pasien. Kita masukkan ID pasien. ID pasien, kemudian ada nama pasien. Kemudian ada juga jenis kelamin dan alamat pasien. Alamat pasien. Oke. Untuk jenis di sini ID pasien kita masukkan integer, kemudian nama pasien karena memuat huruf, maka kita masukkan variabel karakter atau varchar. Jenis kelamin juga kita masukkan integer saja biar cepat. Kemudian untuk alamat juga karena memuat huruf, maka kita masukkan variabel karakter. Oke, selanjutnya di sini untuk panjang nilai, untuk ID kita kasih 3 saja. Nama pasien kita kasih 30. Jenis kelaminnya kita kasih 2 saja. Ketiga,
alamat pasiennya kita kasih 100. Kemudian jangan lupa tentukan juga primary key untuk entitas tersebut. Untuk entitas pasien, primary key-nya ada di ID pasien ya. Untuk menentukan primary key, tinggal kita klik saja AI atau auto increment ini. Lalu ininya pilih primary. Oke, kalau sudah, kita klik simpan. Oke, untuk entitas pasien sudah jadi. Kemudian kita lihat lagi. Kita masuk ke entitas daftar. Untuk daftar ada 3 atribut ya. Kita coba masukkan kembali. Daftar. Daftar berisi ID daftar, ID admin. ID daftar, ID admin, lalu ID pasien. Oke, kalau semuanya memuat ID atau penomoran, maka kita masukkan integer saja. Untuk panjangnya kita kasih 3. Kemudian pada entitas daftar juga primary key-nya ada di ID daftar. Kita masukkan lagi AI atau increment. Oke, sudah kita kasih primary key-nya, kemudian kita save. Oke, tabel daftar juga sudah jadi. Selanjutnya kita ke entitas administrator. Administrator juga di sini ada 3 atribut ya. Kita masukkan lagi. Administrator. Atribut pertama, ID admin. Atribut kedua, waktu jaga. Dan atribut ketiga, nama admin. Untuk ID admin kita masukkan integer dengan panjang nilainya sama saja 3. Untuk ini waktu jaganya karena bisa saja dimasukkan pagi atau malam, kita masukkan varchar. Ininya 100 saja. Kemudian nama admin juga sama. Ini varchar. Kita masukkan 30. Untuk entitas administrator yang menjadi primary key yaitu ID admin. Kita masukkan AI. Klik save. Kemudian kita lanjutkan kembali ke dokter admin. Entitas dokter admin juga di sini ada 3 ya. ID data, ID admin, dan ID dokter. Coba kita masukkan kembali. Dokter admin. Atribut pertama yaitu ID data. Atribut kedua ID admin. Atribut ketiga ID dokter. Karena ini semua memuat ID, maka kita masukkan integer saja semuanya dengan panjang nilai 3. Kemudian untuk primary key-nya ada di ID data. Oke, kita kasih simpan. Ini sudah. Selanjutnya ada dokter. Untuk dokter di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut ya. Kita coba masukkan. Dokter.
Atribut pertama ada nama dokter, ada ID dokter, ID dokter, kemudian nama dokter, lalu tanggal lahir, spesialis waktu kerja. Terus kita coba tambahkan lagi. Spesialis waktu kerja, kemudian nomor HP dan alamat. Oke, untuk ID kita masukkan integer dengan nilai 3, nama dokter kita masukkan variabel karakter, dan nilainya 30 saja, tanggal lahir, karena ini membuat tanggal, kita masukkan date, kemudian spesialis juga kita masukkan variabel karakter, kita isi saja 100, waktu kerja, ini juga sama, dimasukkannya date, kemudian nomor HP ini kita masukkan varchar saja, jumlahnya 15. Alamat dokter juga sama, ini kita masukkannya variabel karakter 100. Kemudian untuk primary key-nya di sini yaitu ID dokter. Kita sama kayak tadi pilih auto increment-nya, lalu indeksnya primary. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, setelah kita membuat atau memasukkan entitas ke dalam basis data ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan foreign key ya, yang ada pada setiap entitas. Nah, untuk menentukan foreign key tersebut, kita bisa masuk ke basis data yang rumah sakit, kemudian kita coba pilih desain ya, desainer. Nah, di sini kita coba menentukan terlebih dahulu sesuai IAD-nya. Kita ada pasien, dokter administratif, dokter admin. Oh iya, ini satu lagi belum kita masukkan. Coba. Nah, ini nih, pasien dokter belum kita masukkan ya. Kita coba masukkan lagi. Pasien dokter mau membuat atribut ID. Kemudian sini ada ID dokter, ID pasien. Ke ID pasien. Resep dan waktu periksa. Resep kita tuliskan di kolom. Periksa. Nah, untuk di sini ada entitas pasien dokter, primary key-nya ID. Kemudian untuk ID dokter integer, ID pasien integer, dan untuk resep kita masukkan variabel karakter dengan nilainya 100 saja. Kemudian untuk waktu periksa ini kita masukkan date. Oke, sudah kita simpan lagi. Oke, di sini sudah semuanya ya entitas dimasukkan. Kita lanjut ke yang tadi, kita coba tentukan foreign key pada setiap entitas.
Nah, ini sudah otomatis ini ya, udah otomatis langsung rapih dari urutannya menyesuaikan kepada ERD. Kita coba sih dulu yang tidak hilang. Oke. Nah, untuk menentukan foreign key yaitu merupakan sebuah tanda pengenal yang memiliki nilai sama ya. Seperti di sini di dokter admin ada ID admin, kemudian di daftar juga ada ID admin sama ID pasien ya. Nah, di sini untuk menentukannya foreign key-nya yaitu ID admin, ID dokter, ID pasien, kemudian iya ID dokter dan ID pasien juga seperti itu. Dan kita coba lihat ID dokter, kemudian ID pasien ya untuk foreign key-nya. Admin, ID dokter admin. Ya, kan itu kita jadikan foreign key dengan cara kita checklist saja, kemudian klik next. Selanjutnya kita pada kolom daftar juga ID admin, ID pasien. Apa itu? Pasien. Ya, khusus yang sudah daftar admin juga sudah, tinggal ada di pasien dokter ya. Untuk pasien dokter juga ID dokter dan ID pasien. Pasien dokter. Dan ID pasien menjadi foreign key. Index. Ya, untuk foreign key-nya sudah kita tentukan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat relasi dari foreign key tersebut antar setiap entitas. Kita masuk lagi ke designer. Nah, untuk membuat foreign key dari setiap entitas, kita bisa mengklik tombol relasi yang ada pada kiri ini. Ini kita coba klik relationship. Klik relationship. Kemudian kita coba pilih rujukan. Di sini kita masukkan, kita pilih rujukannya dari primary key. Contohnya ini ID admin. Nah, masukkan foreign key-nya yang tadi yaitu ID admin. Nah, untuk on delete dan on update kita pilih cascade saja. Cascade, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi relationship-nya pada ID admin. Kita masukkan juga ke bagian ini juga sama cascade. Cascade itu artinya apabila satu baris A dihapus, maka akan mempengaruhi pada baris B ya. Seperti itu. Kita klik OK. Oke, selanjutnya kita
Kita lihat juga di sini referensi pagi itu pasien kita sini juga scan lalu oke. Oke, selanjutnya kami juga edit pasien ini untuk ke sini. Scan juga. Oke, selanjutnya satu lagi yaitu ID dokter ya. Untuk ID dokter kita klik yang itu, linknya di sini, scan juga di scan, klik OK. Selanjutnya satu lagi ya, untuk ID dokter juga ada di atas. Jadi kita pilih cascade. Kita klik OK. Nah, untuk relasinya sudah jadi. Karena ada relasinya udah kita setting, maka database tersebut sudah bisa kita isi ya. Misalkan kita coba isi menggunakan CMD. Nah, untuk masuk ke database tersebut, kita harus masuk dulu ke folder XMPP, MySQL, dan Bin. Untuk loginnya kita masukkan MySQL root. Coba dulu. Nah, ini database-nya tadi sudah ada. Kita coba pakai di rumah sakit. Juga tabelnya. Untuk menggunakannya kita bisa insert. Pasien dari pasien itu ada di pasien pasien di jenis kelamin pasien si pasien pasien jadi pasiennya misalkan satu untuk nomornya misalkan ini kelaminnya kita satu pasien satu. Oke, sini kita sudah coba masukkan ya database-nya, kita coba lihat. Sorry.
Dan kita lihat di sini juga, di sini sudah masuk datanya, ada ID pasien satu dengan nama pasien Roni Timothy, jenis kelaminnya satu, dan alamat pasiennya Jalan Pajajaran ya. Untuk kita lihat di sini, nah di sini sudah masuk. Untuk melihat ininya di CMD kita bisa masukkan select bintang from pasien. Nah, di sini sudah muncul juga tabelnya ya, ada ID pasien satu, nama pasiennya Roni Timothy, jenis kelaminnya satu, alamat pasien Jalan Pajajaran nomor 15 Bandung. Misalkan kita coba masukkan kembali, insert pasien, ID pasien, pasien, kemudian jenis kelamin, selanjutnya alamat pasien, masukkan values, masukkan ID-nya yang kedua, nama pasiennya Ronald misalnya. Kemudian jenis kelaminnya satu juga, buat pasiennya misalkan Jalan Jakarta nomor 20 Bandung. Oke, coba kita masukkan sekali lagi. Ya, misalkan namanya Sekal, jenis kelamin alamatnya misalkan Kalbumi di Bandung. Oke, kemudian kita coba lihat lagi. Nah, karena ketika datanya kita masukkan sudah muncul di sini ya, sudah muncul pada tabelnya, maka database yang telah kita input tadi atau basis data yang telah kita input tadi berarti artinya sudah berhasil digunakan ya, seperti itu. Ketika kita masukkan manual, apabila sudah masuk ke tabel ini, maka artinya itu sudah berhasil, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.